Untuk presentasi tentunya harus kita sampaikan terlebih dahulu sebelum Vicon kita mulai. Kalau tadi presentasinya hanya lewat chat, ini kita bisa menggunakan Google Form. Sebenarnya untuk aplikasi di Google Form itu sudah lengkap sekali, banyak sekali, cukup banyak. Di antaranya adalah Google Form ini yang kita pakai untuk mempresensi anak-anak. Caranya juga mudah, kalau kita sudah login pada akun email kita, di pojok kanan ini ada titik-titik jumlah 9 itu, kita bisa klik, kemudian kita pilih Drive bisa, atau Bapak Ibu langsung pada Google Form, nanti muncul tampilan Google Form. Tapi ini saya coba cara menggunakan pakai Google Drive. Google Drive, kemudian klik pada New. Tutup lagi, Pak. Oke, ulang lagi. Oke, sudah tampil lagi ya Pak Bugi? Nah, sudah Pak, sudah tampil. Sudah. Oke. Kalau sudah kita klik Drive, kemudian pilih More, Drive, More, Google Form. Kurang keras, Pak. Pilih pada Drive, More, kemudian Google Form, Blank Form. Formnya nanti adalah kosong. Nah. Nanti untuk tampilan form yang kita buka akan tampil seperti ini. Oke, di sini untuk membuat form sebenarnya adalah buka pertanyaan-pertanyaan. Misalkan yang pertama adalah kita pilih pada question. Ini pasti ketika tampil pertama akan tampil seperti ini. Oke, untitled form. Nah, kita ganti judulnya nanti adalah misalnya absensi kelas. Nah, kita beri catatannya juga bisa absensi video conference misalkan seperti itu. Kemudian pertanyaan pertama tentunya adalah nama Bapak Ibu. Nama. Untuk jenis pertanyaannya nanti bisa pertanyaan dengan questionnya atau nama bisa dengan short question maupun dalam bentuk paragraf. Tetapi karena ini berupa nama, belum tentu namanya pendek, maka jenis pertanyaannya bisa kita ganti menggunakan paragraf. Oke, kemudian jangan lupa di bawah ini required ini adalah wajib dijawab, harus dijawab. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk presensi misalkan adalah kelas. Nah, pengalaman saya kemarin ketika kami kemarin mencoba untuk ulangan, karena kelasnya itu anak-anak ngetik, terkadang banyak yang salah. Makanya kemudian kita coba untuk kelas kita pakai pertanyaan jenisnya adalah drop down atau radio button bisa, tetapi yang paling mudah adalah drop down sehingga anak memilih kelas. Nah, seperti ini. Nah, setelah dua pertanyaan presensi, misalkan mau ditambah lagi untuk presensinya apa, monggo. Ini saya contohkan cukup nama dan kelasnya saja. Kalau sudah untuk pertanyaannya, kemudian diklik send. Klik send, nanti ketika klik send akan tampil di sebelah kanan ini. Nah, sebelum kita kirimkan, tentunya kalau kita mengirim ke email terlalu banyak, klik pada linknya seperti ini, tanda link seperti ini, link.
Nah, kalau kita klik pada yang tengah ini ya Pak Ibu, maka nanti munculnya adalah link seperti tadi ketika kita mengirimkan link untuk video conference. Kalau di dalam Google Form ini, kita tidak perlu memendekkan melalui bit.ly maupun gigi.gg, tetapi langsung bisa di bawahnya adalah shorten URL, sehingga URL otomatis nanti akan menjadi pendek. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan saya pengen tetap ini dipendekkan lagi, masih terlalu panjang, silahkan ini di copy kembali, dipastekan lagi di dalam gg.gg ataupun di bit.ly, dipendekkan kembali juga bisa. Nah, ini hasilnya. Misalkan seperti ini. Absensi kelas, tulis nama, untuk kelas nanti choose, karena tadi saya memilih drop down, maka nanti dipilih kelasnya. Tidak mengetik, tapi memilih kelas. Setelah ini, masuk kembali, setelah semuanya misalkan sudah ada yang mengisi, namanya siapa, misalkan namanya Zahra, kelasnya MIPA 1, nah misalkan seperti itu, maka kalau sudah disubmit, sudah terkirim, maka otomatis akan terkirim di akun Google kita, akun Google Form yang kita aktifkan, kita buat tadi. Nah, bisa Bapak Ibu cek di dalam akun Google Form tadi, cek lihat di responnya. Di sini sudah muncul satu responden, namanya Zahra, ini adalah kelasnya. Oke, nah, misalkan sudah semuanya mengisi, sudah semuanya lengkap, di sini sudah misalkan yang kita butuhkan ada 36 anak, responden di sini otomatis akan tertulis 36 responden. Nah, setelah semuanya, bisa klik pada tanda di atas untuk merubah ke bentuk spreadsheet, ini bisa diklik di sini, copy spreadsheet, sehingga kemudian klik create saja. Kalau sudah, maka ini adalah hasilnya dalam bentuk Microsoft Excel. Bapak Ibu bisa ngecek anak-anak tadi login tanggal berapa, jam berapa, namanya siapa, kemudian kelas berapa sudah tampil di dalam Google Form tersebut. Terima kasih dari kami. Kita lanjut nanti untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf kalau presentasi saya ada sedikit gangguan. Mohon maaf juga kalau ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Linarto dari SMA Negeri 1 Jepon yang telah menyampaikan materi tentang Google Meet, dan semoga ini dapat berguna untuk Bapak Ibu guru dalam menjalankan PJJ di satuan pendidikannya masing-masing. Untuk itu, dan saya percaya mungkin masih banyak Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau masukan sehingga nanti demi sempurnanya dalam pelaksanaan PJJ dengan Google Meet. Kami buka 2 termin karena ini waktunya masih 15 menit, sehingga termin pertama 2 penanya dari Kabupaten Blora dan satunya dari Kabupaten Grobogan untuk termin yang pertama. Kami persilahkan, kita menghemat waktu supaya nanti tepat untuk pelaksanaan ini dalam menit waktunya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya atau memberi masukan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari
Dari SMK Nurul Huda, Pak. Iku dikecilkan. Ngawen. Nurul Huda Blora. Nggih, dari Blora. Silahkan Bu. Iya Pak, maaf mau menanyakan, untuk memendekkan link itu kan ada satu lagi aplikasi memakai s.id nggih. Nah, itu yang mau saya tanyakan, untuk pakai aplikasi s.id itu, misal kita mau memendekkan sesuai dengan kita atau customize, niku caranya pripun nggih? Ya. Udah, ya itu. Iya, Bu. itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, biar langsung Narto yang beri jawaban. Kami persilahkan. Monggo Pak Linarto. Terima kasih Ibu Sinten tadi, Bu Vinda dari SMK Nurul Huda ya. Oke, meskipun ini sedikit keluar dari yang tadi saya sampaikan, tidak ada masalah. Untuk SE.id kelihatannya sama Bu. Nanti silahkan copy tautannya, linknya, kemudian pastekan di dalam tempel atau tautan untuk menyingkat. Sama seperti itu. Gimana Bu Vinda? Di situ ada satu. Iya Pak, kemarin tuh saya sudah mencoba tautan atau linknya itu saya tempelkan. Itu cuma ada pilihannya singkatkan gitu aja, tanpa ada customize, jadi nanti singkatan link itu memang hasil dari s.id sendiri, tanpa seperti keinginan kita. Kalau kita pakai gg.gg kan bisa nggih Pak nggih. Tapi kalau s.id itu saya belum menemukan caranya memendekkan link dengan nama sesuai dengan keinginan, ngoten. Nggih Bu Vinda. Satu pertanyaan untuk Bu Vinda. Bu Vinda mendaftar atau langsung memasukkan linknya saja? Saya tidak mendaftar Pak, langsung. Oh gitu nih. Nggih Bu, tadi Bu SMK Nurul Huda. Nggih Bu, leres Bu Vinda nggih tadi nggih. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan menu yang lain Bapak Ibu. Untuk ini adalah ingatkan. Tapi mohon maaf kami belum mencoba secara pasti untuk menggunakan SID. Oke, nanti kalau sudah kami coba nanti akan kami sampaikan jenengan nanti. Nambahi Pak Lim. Jadi silahkan. Oke Pak Joko. Nggih, Pak Joko terus nonton. Nggih. Nggih Pak Joko monggo. Oke, terkait dengan ID tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendaftar, itu bisa menggunakan akun Google yang sudah login pada browser tersebut. Kalau misalnya kita sudah membuka s.id, nanti di paling bawah itu ada fitur untuk login. Di pojok kanan atas itu ada login. Nah, kalau diklik login, nanti ada beberapa opsi untuk login. Bisa mendaftar dengan menggunakan akun UID atau menggunakan akun Gmail. Itu bisa dilakukan seperti itu. Demikian Pak Din. Ya. Pak Joko, terima kasih untuk tambahannya. Demikian dulu Bu Vinda. Iya Pak. Berarti intinya kita harus mendaftar dulu nggih untuk bisa customize linknya. Ya. Oke. Dulu.
Kalau menggunakan akun SID itu harus masuk terlebih dahulu, harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses yang link belakangnya itu. Kebetulan saya juga lebih senang menggunakan SID daripada bikin maupun lain. Ya, terima Iya, kasih. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Joko. PGRI Protedi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak sedikit macam dari para yang teman ini saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Suaranya kurang jelas, Pak. Yang jadi apa namanya? Yang jadi sekarang komponen penting adalah pelaksanaan kuota. Ya. Tidak ada semacam infrastruktur memfasilitasi. Tapi apa namanya? Alangkah baiknya dan sudah jadi Pak. Alangkah baiknya yang berwenang untuk menyediakan itu, pemerintah menyediakan semacam saluran khusus bebas pulsa ataupun saluran bebas biaya untuk memfasilitasi pendidikan jarak jauh ini. Siswa dapat belajar, dapat mengakses apa namanya Google Meet atau aplikasi lain, tapi melalui saluran khusus yang tidak bebas biaya. Semua bisa, karena kadang justru kalau di kelas sekolah itu ada satu dua anak yang kemungkinan sulit untuk melakukan itu. Entah dia tidak punya HP atau dia mesti bisa bertetangga, atau misalnya kalau punya HP nggak punya kuota. Jadi agak beda kalau pemerintah menyediakan semacam saluran khusus. Jadi meskipun nggak punya kuota, tetap bisa melakukan pendidikan jarak jauh. Saya kira terima kasih. Sudah saya tangkap. Waalaikumsalam. Jadi ini non teknis dari apa yang disampaikan Pak Linarto, hanya supaya nanti siswa itu bisa gratis itu. Nah, gratis ini memang ya sulit. Coba mungkin Pak Linarto mungkin ada jawaban. Mungkin kalau Zoom artinya 40 menit gratis selesai. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mungkin Pak Linarto bisa memberi jawaban. Begini Pak, Bapak-Bapak semuanya, gratis di sini bukan berarti tanpa dengan kuota. Gratis di sini adalah kita tidak perlu berbeli aplikasinya, tapi langsung bisa dipakai. Cuma untuk bisa koneksi tetap menggunakan data, tentunya seperti itu. Kalau Telkom mau menggratiskan, nah itu wilayahnya Telkom Pak dan atau Bapak-Bapak semuanya. Ya, terima kasih. Ya, begitu Pak dari SMA PGRI Protedi. Ya memangnya kalau gratis itu enggak mungkin. Kemudian saya buka termin kedua, ini masih ada waktu 5 menit. 2 lagi yaitu dari Grobogan maupun dari Blora. Silakan. Bapak Ibu dari Kita Bangsa. Waalaikumsalam. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan Google Meet, apakah apa namanya peserta itu harus punya akun Google tersendiri? Kemudian tadi sudah sampaikan bahwa Google Meet itu berbayar ya sampai September kalau tidak salah. Nah, kalau semisal kita menggunakan itu di bulan selanjutnya atau bulan selanjutnya, itu perbayarnya itu
ditanggung oleh yang adminnya atau semua peserta atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Linarto. Untuk dari SMK Bina Bangsa memang sudah di awal sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa untuk bisa terkoneksi dengan Google Meet, bisa bergabung dengan Google Meet, kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Dan sementara ini adalah masih free, premium, meskipun premium tapi free, bisa dipakai sampai dengan 30 September. Nanti banyak artikel yang saya baca, itu meskipun nanti sudah tidak free lagi, tetap ada layanan bebas, cuma nanti dibatasi durasinya dan pesertanya. Kelihatannya seperti itu nanti, Pak. Tidak di stop semuanya, tapi fitur-fiturnya dikurangi. Fitur-fiturnya dikurangi. Okay. Tidak mungkin durasinya dikurangi, tidak kurang dari 1 jam, pesertanya tidak lebih dari 100, mungkin seperti itu. Kemarin yang beberapa artikel saya baca seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah bisa terjawab dari Bina Bangsa. Lanjutnya dari Gerobogan, mungkin. Gerobogan, ada pertanyaan atau masukan? Sudah cukup, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Dari SMK Bina Negara Gebuk, Bapak. Oh ya, monggo silakan. Kepada Pak Linarto, nggih. Ini masalah terus dulu. Kelebihan dari Google Meet itu apa, Pak, selain daripada Zoom gitu ya? Dibanding dengan apa? Zoom dan atau webinar atau yang lainnya itu apa? Terus yang kedua itu maksimal berapa murid? Halo. Ya, mungkin dari Bina Negara Hukum selain Google Meet, kemudian mungkin durasi waktunya dan sebagainya. Jadi mungkin Ibu kemarin sudah mengikuti yang hari pertama, kedua. Sudah, Pak. Dari kedua. Iya. Mengikuti. Nah, itu sebagian yang dijawab di sana. Nah, mungkin tambahan Pak Linarto mungkin bisa memberi pencerahan lagi, mungkin Zoom, mungkin webinar dan sebagainya. Terima kasih Pak Darmanto. Ibu dari SMK Bina Negara Gebuk. Kelebihan Google Meet, saya rasa tidak jauh berbeda dengan Zoom. Hanya Zoom memang satu langkah ke depan dibandingkan Google, karena Google Meet diaktifkan setelah Zoom sudah jalan. Oke, untuk kelebihannya sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Wido Haji ini sudah banyak disampaikan untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi video conference. Salah satunya yang untuk kelebihan dari Google Meet ini mudahnya dalam bergabung ke dalamnya. Kita berbagi link, tidak langsung bisa bergabung. Beda kalau kita menggunakan Zoom harus kita absen terlebih dahulu, mendaftar dulu, kemudian baru setelah itu kita akan dikirim ke email kita link yang dipakai untuk
pertemuan. Zoom itu juga berbayar. Tentunya kalau yang free itu fiturnya juga banyak dibatasi. Demikian untuk yang kelebihannya. Kemudian untuk memuat berapa murid, tadi sudah saya sampaikan bahwa Google Meet ini bisa sampai 250 peserta, Bu. Bisa sampai 250 peserta. Seperti yang saat ini, kalau dengan Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu ada 221 peserta. Tapi saya yakin untuk Google Meet yang kita pakai ini adalah Google Meet berbayar. Nah, yang tidak berbayar, salah satu kekurangannya juga ini, Bu. Tidak adanya untuk rekod, merekam. Jadi kita harus menginstal aplikasi sendiri untuk merekam pertemuan seperti ini. Karena memang yang free, tidak berbayar. Tapi kalau berbayar, ada untuk rekodnya. Dan mungkin fitur-fitur yang lain juga banyak. Terima kasih Pak Dharma, Bu dari SMK Bina Negara. Terima kasih. Kita beri plus untuk Pak Alinarto yang telah menyampaikan materi Google Meet ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa melakukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu masih kuat. Untuk materi hari ini yang terakhir yaitu pembentukan kelas online dengan Google Classroom yang akan disampaikan oleh Ibu Erma Eka Rusanti, STMkom, dari SMKN 1 Jepon. Ini Jepon juara ya, SMA-nya dan SMK-nya. Nah, mungkin yang lain nanti bisa tumbuh sehingga tidak perlu seminar, tapi langsung dari Sekolah Satuan Pendidikan yang IT-nya bagus bisa menyampaikannya. Untuk itu kepada Ibu Erma Eka Rusanti, kami persilahkan waktu 1 jam, nanti sampai pukul 11.00 kita selesai dengan menit, menyampaikan materi berapa menit, dan nanti untuk tanya jawab. Kami persilahkan Ibu Erma, monggo. Mana ini Ibu Irma? Ibu Irma siap? Halo? Belum login mungkin? Belum ada, Pak. Kelihatannya belum ada. Ya, kok apa? Lupa mungkin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati sambil menunggu Bu. Ada, Pak, ada. Itu ada komen. Mungkin dari cabang dinas mungkin sudah. Ngomong Bu. Semangat kakak. Semangat Bu, semangat. Lanjutkan yuk. Bisa. Semangat Bu. Oh ya, ini sudah ada Bu Irma. Kami persilahkan dari SMKN 1 Jepon. Ya Bapak, terima kasih Pak Darmanto untuk waktunya. Mungkin saya bisa dibantu untuk ini Pak, menampilkan ininya, PowerPoint-nya Pak. Oke, di situ kan ada presentasi itu, Bu. Ya. Penjenengan bisa saya bantu, Pak? Ya. PowerPoint. Ya, sebelumnya gini teman-teman semua yang terhormat Bapak Darmanto, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA maupun SMK Kabupaten Grobogan maupun Kabupaten Blora, juga yang terhormat
teman-teman guru SMA dan SMK Kabupaten Purwodadi maupun Kabupaten Grobogan nggih, dan Kabupaten Blora. Sebenarnya gini, kami bukan pertama kalinya ini menggunakan Google Classroom, tapi ini adalah salah satu dari ini Pak, kelas maya yang kami gunakan. Ya, ini adalah kelas maya yang kami gunakan di sekolah kami. Dan kebetulan di sini siswa-siswi kami mayoritas menggunakan akun Gmail. Siswa-siswi kami menggunakan akun Gmail. Sehingga menurut kami kelas maya yang bisa kami gunakan salah satunya ya ini Google Classroom ini. Mengingat anak-anak sudah familiar itu tadi dengan Google Classroom-nya. Materi kali ini yang akan saya bahas, yang pertama adalah membuat kelas, membuat akun dulu ya, membuat akun. Yang kedua membuat kelas. Terus berikutnya setelah kita membuat kelas, kita mengenal dulu fitur-fitur apa aja yang ada di kelasnya. Dilanjutkan dengan pemberian tugas maupun materi untuk siswa. Dan berikutnya adalah hasil penilaian siswa, peserta didik. Ya. Yang terakhir adalah analisis hasil harian yang ini ya, untuk peserta didik. Yang pertama, saat pembuatan akun, ya, saat pembuatan akun Bapak, next Bapak. Nah ini, jadi gini, selama kita mempunyai akun Gmail, ya, selama kita mempunyai akun Gmail, kita bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ini, yang kebetulan kalau bahasa saya itu plugin ya, plugin dengan akun Gmail ini. Jadi next Bapak. Nah, jadi yang pertama kita klik di ini titik yang pertama kita klik di angka 1 itu. Setelah kita klik di angka 1 nanti akan keluar beberapa aplikasi yang ini plugin. Materinya Bu belum tampil. Mungkin bisa dibantu Bapak dari cabang dinasnya. Sudah. Bisa Bapak, Bapak Ibu bisa di ini. Ya, sampai tampil. Sampai tampil. Ya, jadi yang pertama kita klik yang angka 1 ini, terus berikutnya yang di angka kedua ini kita scroll turun, kita geser turun. Setelah kita geser, nanti ada di situ salah satunya aplikasi Google Classroom-nya. Kita klik di angka 3 situ. Next Bapak. Nah, setelah itu kita sudah memiliki akun ini Classroom. Next Pak. Nah, kita akan memiliki kelas seperti ini. Kebetulan saya sudah mempunyai beberapa kelas. Jadi di situ ada contoh beberapa kelas dan di bawahnya itu ada jumlah peserta didik yang ini yang ikut di kelas masing-masing. Nah, untuk membuat kelas ya, di situ kita klik di tanda plusnya itu dulu yang atas. Di sebelahnya klik itu ada tanda plus ini. Itu ada dua pilihan, join kelas dan create kelas. Nah, kita membuat yang create kelas dulu. Kita klik di create kelas dulu. Bapak bisa next. Nah, setelah kita create kelas, nanti akan muncul seperti ini. Yang di sebelah kiri dulu ya, using classroom at a school with student. Nah, itu kita klik pertama kita klik di tanda centang itu. Dilanjutkan klik yang kedua yaitu continue. Nah, setelah itu nanti akan muncul kotak dialog create kelasnya. Nah,
Kalau saya biasanya membuat kelasnya, yang pertama kali itu kelas name itu biasanya saya pakai nama mapel dan tahunnya. Kebetulan yang saya ampu itu mapel Simkomdik. Jadi saya tuliskan di situ nama kelas saya Simkomdik tahun di tahun 2020. Nah, untuk section itu saya pakai kelasnya. Semisal di situ kelas kami ada dua jurusan kebetulan. Jadi jurusan teknik pengelasan dan teknik listrik. Jadi itu salah satunya kelas listrik. Kebetulan di kelas listrik yang ketiga. Jadi di situ 10 TITL 3. Mungkin nanti ada jurusan TKB misalkan ya. 10 TKB 1, 10 TKB 2 atau berikutnya. Terus untuk subjek itu saya isi moto sekolah kami yaitu soaring to excellent seperti itu. Untuk room saya isi tahun pelajarannya 2020 garis miring 2021 seperti itu. Setelah itu diisi, klik di create, klik yang create. Itu kita sudah mempunyai kelas. Next Bapak, mohon maaf ini ngerepoti ini. Ya, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah ini yang saya tampilkan 6 kelas kebetulan jadi Simkomdik 2019 kelasnya. Terus itu jumlah siswa yang tergabung di situ. Itu ada 64 siswa, ada yang 59, padahal harusnya siswanya sejumlah 36 per kelas. Nah, itu karena gini, siswa kami setiap kali sekolah kami setiap kali mengadakan PAS maupun PTS itu kita buatkan ini. Dulu itu kita buatkan akun Gmail masing-masing, biar namanya sesuai dengan kelas dan nomor absen sehingga nanti kita masukkan biar gampang. Nah, ternyata itu akhirnya membuat kami kesulitan sendiri. Dan yang terjadi, ada sebagian siswa yang masuk lagi di akun Google Class di kelasnya dengan akun yang berbeda lagi, sehingga di sini numpuk akhirnya. Akhirnya numpuk sampai 64 siswa, 59 siswa, walaupun sebenarnya siswa kami ada sejumlah 36 siswa per kelas. Begitu. Monggo Pak. Monggo saya ini. Berikutnya adalah pengenalan kelas. Jadi apa aja yang ada di kelasnya nanti. Monggo Pak, next. Nah, ini di pojok kanan atas itu kelas kita. Simkomdik 2020 kelasnya 10 TITL 2. Nah, di bagian atas itu ada stream. Stream itu kalau dalam bahasa Facebook kita itu Facebook ya, WA ya, itu chatnya kita, forum komunikasi kita. Dan di situ nanti chatting anak-anak maupun tugas dari guru nanti semuanya masuk di stream ini. Berikutnya adalah classwork. Di tab classwork itu nanti bisa kita sampaikan tugas maupun materi yang akan kita sampaikan ke siswa. Itu ada di classwork. Nah, berikutnya, tab berikutnya ada pupil. Pupil, belum Mbak. Berikutnya adalah pupil. Pupil itu peserta didik kita. Jadi, membernya, jumlah siswa yang masuk di kelas kita. Terus berikutnya grades. Mohon maaf ini nanti jika ada guru bahasa Inggris, ini saya mengartikan bebas agar bisa dipahami dengan mudah menurut saya. Jadi kalau grade itu gampangnya itu nilai siswanya nanti itu ada di grade sini. Berikutnya kelas kode. Dereng Bapak. Di bawahnya ada kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang nanti kita sampaikan ke siswa. Kode ini yang bisa kita sampaikan ke siswa agar anak-anak itu nanti bisa masuk ke kelas ini. Jadi
kode setelah anak mempunyai akun dulu, akun Gmail, dia masuk di Google Classroom. Setelah Google Classroom nanti dia join kelasnya dengan kode yang kita berikan ini. Jadi kode ini khusus untuk kelas masing-masing. Jadi tidak misalkan Simkomdik kelas 10 TITL 2 ya dia hanya masuk di kelas ini. Demikian juga mungkin nanti anak siswa kelas lain untuk Simkomdik 2020 kelas 10 TITL 1 dia punya kode lagi yang berbeda. Demikian. Next Bapak. Nah, ini kode kelas. Untuk kelas Simkomdik 2020 10 TITL 2. Nah, ini nanti yang bisa kita sampaikan ke siswa kita untuk bergabung di kelas ini. Next, Bapak. Nah, ini adalah salah satu contoh stream yang ada di kelas saya, yang berisi obrolan atau chatting. Di tab stream ya, di tab stream ini berisi obrolan atau chatting dari siswa-siswa. Mungkin siswa ada yang komen, Bu, ini saya kesulitan apa? Bu, saya ada ini. Biasanya itu paling banyak siswa tanya itu tentang ini, pengiriman tugasnya. Banyak sekali di drive tidak muncul atau di PowerPoint-nya nggak ada, itu dengan perbedaan spesifikasi ini smartphone-nya, berbeda juga perlakuan yang harus kita berikan ke siswanya. Itu demikian untuk juga untuk tugas maupun materi. Itu muncul di stream ini semua. Next, Bapak. Ini adalah classwork. Di tab classwork ini berisi tentang kuis, tugas, ulangan, dan materi yang diberikan oleh guru. Jadi, di sini nanti kita kategorikan sendiri-sendiri. Semisal tugas yang nanti masuknya ke folder tugas. Kalau kuis ya nanti masuknya ke folder kuis. Tapi kalau untuk ini materi nanti ke materi sendiri. Nah, biasanya kalau materi saya urutkan sesuai dengan ini, materi maupun tugas saya urutkan sesuai dengan babnya. Misalkan bab 1 tentang algoritma dan logika dan algoritma seperti itu. Berarti nanti tugasnya tugas 1 tentang logika dan algoritma, materinya juga sama. Materinya materi 1 tentang logika dan algoritma. Demikian juga untuk ulangannya. Ulangan pertama berarti tentang logika dan algoritma seperti itu. Jadi saya urutkan. Berarti kalau bab 1 tentang logika dan algoritma, mungkin bab 2 tentang mind mapping seperti itu. Jadi saya urutkan tugas 1, tugas 2, tugas 3 berarti tentang logika dan algoritma, nanti tugas 2, tugas 2, materi 2, terus kuis 2, berarti tentang mind map seperti itu. Monggo Bapak lanjut. Nah, apabila kita mau memberikan tugas ke siswa, itu saat kita klik di tanda plus itu create, itu nanti akan muncul assignment, question, material, rows post, dan itu sebelah kanannya untuk kalender. Jadi Google di situ nanti kita bisa membuat semacam agenda di Google Calendar situ. Agenda kita untuk siswa apa aja nanti bisa kita catatkan di situ, dan nanti ada semacam notifikasi mengingatkan kita. Oh, kita ada jadwal hari ini. Kalau saya biasanya 2 hari sebelumnya sudah saya aktifkan notifikasinya, sehingga pas hari H saya tidak gendandapan seperti itu. Terus di sebelah kanannya ada class drive folder. Di situ nanti masuknya di drive ya. Jadi nanti di Google Drive kita ada folder khusus untuk kelas ini. Baik itu tugas-tugas siswa maupun nilai siswa nanti bergabung jadi satu di drive kita.
yang kita pakai akun untuk ini Google Classroom ini. Monggo Bapak, next Bapak. Nah, berikutnya adalah di tab pupil. Di tab pupil itu di situ ada teacher dan student. Untuk teacher, kita berarti bisa menambahkan guru, ya, menambahkan guru mapel sejenis misal. Misal kayak saya, di sekolah saya ada 2 guru SIM Komdik. Berarti nanti di sini saya bisa menggabungkan guru satunya ke kelas saya ini. Atau mungkin guru yang bersangkutan bisa kita kasih kode ini tadi, kode kelasnya. Yang kedua ada student, di situ ada tanda plus. Itu ada yang di situ kita bisa menambahkan peserta didik kita. Monggo Pak, next. Berikutnya adalah di tab grade. Di tab grades untuk kelas SIM Komdik 2019 di kelas 10 kelas 3 ya. Nah, di atas itu ada skor. Itu adalah untuk tugas 3. Kebetulan tugas 3 itu saya kasih nama praproduksi video. Nah, untuk tugas praproduksi video saya memberikan tugas ini dengan skor 100 poin. Nah, di sebelah kiri itu adalah siswa-siswa yang sudah bergabung di saya, dan sebelahnya itu ada nilainya. Nanti kita bisa mengoreksi tugas-tugas siswa yang berada di tab sebelah kanannya itu. Di situ ada 12 anak yang mengumpulkan, yang mengerjakan dan mengirim tugasnya dari 50 siswa yang ada di kelas saya. Nah, ini kendala kami juga. Kita dengan kondisi seperti ini, banyak sekali siswa-siswa yang mengabaikan tugas dari guru. Akhirnya dari 50 siswa yang ada di kelas saya yang mengerjakan cuma 12. Nah, dari sini kita untuk mengoreksi tugas-tugas siswa, ini langsung kita klik di tab di nama siswanya itu, di bawahnya itu ada dokumen yang dikirimkan siswa. Kita tinggal buka. Diklik di situ nanti akan muncul, kita koreksi, kita nilai di tab nilainya. Kita memberikan nilai di tab nilai sebelah kiri itu. Dengan skor maksimal 100. Jadi dengan tampilan seperti ini, kita akan mudah. Oh, kira-kira si A dan si B pekerjaannya sama. Kadang ada juga yang punyanya temennya di rename gitu aja, diubah namanya, diubah identitasnya, terus dikirim. Nah, ini akan kelihatan jelas sekali saat kita koreksi dengan cara seperti ini. Terus dari hasil semua tugas yang sudah kita berikan, kita bisa download. Jadi kita tidak perlu lagi membuat daftar nilai, ya bukannya nggak perlu lagi ya. Kita bisa mendownload hasil tugas siswa yang sudah kita berikan di Google Classroom dengan cara diklik di ini pojok kanan atas itu, semua nilai itu kalau saya lebih milih copy all grade to Google Sheet karena di situ dalam bentuk Excel sehingga mudah untuk kita proses lebih lanjut hasil pekerjaan siswa, nilai yang sudah kita berikan, kita bisa download di ini, di copy all grade to Google Sheet. Nah, dari sini nanti setelah kita download, nilai yang sudah kita berikan tadi bisa kita proses ke lebih lanjut. Bapak minta tolong next, Bapak. Nah, kalau kita munculkan semuanya, nanti akan seperti ini. Semisal Tony Setio itu tugas 7 nilainya 80, tugas 3 nilainya 85. Demikian selanjutnya nilai-nilai anak yang lain untuk tugas yang lainnya. Dia akan muncul seperti ini. Bapak, next. Nah, ini saat kita sudah kita download dalam bentuk
Google Sheet ya, kita download dalam bentuk Google Sheet akan muncul seperti ini. Nanti ini bisa kita download lagi dalam bentuk Excel. Ini kan masih dalam ini ya, masih online. Ini online, tapi kalau bisa kita download biar offline. Kita klik di file, download, nanti ada ininya. Monggo Bapak next. Next lagi Bapak. Itu untuk ininya. Nah, ini salah satu cara untuk memberikan materi maupun tugasnya. Jadi diklik di tab create itu, tinggal kita mau memilih yang mana. Saat kita mau memberikan materi, berarti kita klik di materinya. Diklik di plusnya, klik di tab ini materinya. Next Bapak. Nah, nanti akan muncul kotak dialognya seperti ini. Title itu biasanya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan saya materi 1 tentang tentang logika dan algoritma. Terus deskripsinya mungkin saya bisa di sini bisa memberikan penjelasan sedikit deskripsi tentang materi yang saya berikan. Nah, di bawahnya itu ada tanda klik add ya. Klik add itu di situ ada Drive, Google Drive, link, file maupun YouTube. Jadi saat kita memberikan materi, ya materi, tugas maupun ulangan, kita bisa menyampaikan kita bisa memberikan ke siswa dalam bentuk file yang kita ambil dari Google Drive maupun dari link sebuah web mungkin, atau file yang ada di PC kita, di komputer kita, atau mungkin ada video dari YouTube yang kebetulan sinkron dengan materi kita. Itu tinggal kita klik di situ. Atau mungkin kita mau membuat sendiri. Kita mau membuat sendiri. Kita klik di sebelahnya, klik tab, create. Langsung ini, secara langsung. Tapi kalau saya biasanya, saya lebih suka membuat sendiri dalam bentuk PPT. Yang saya upload di Google Drive. Jadi nanti kita klik di tab ini, Google Drive. Kita cari di folder mana, nanti materi kita upload di drive-nya itu. Lanjut Bapak. Nah, ini salah satunya. Title-nya, judulnya tentang materi 3, yaitu tentang paragraf. Deskripsinya, pelajari perbedaan paragraf deskripsi, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, di situ saya menampilkan materi saya dalam bentuk PowerPoint. Jadi pas di itu tadi langsung di tap di add-nya itu, tanda klipnya itu. Lanjut Bapak. Nah, ini sama juga seperti yang tadi. Ini jika kita klik yang create ya. Kalau tadi kan di yang tanda ini klip yang add. Nah, sekarang saat kita menggunakan yang create, kita mau membuat secara langsung ini dokumen kita untuk memberikan pertanyaan, soal, ini langsung kita buat secara ini, langsung kita buat di sini. Belum kita siapkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita, kalau question atau ulangan ya, ulangan ini bisa kita menggunakan form seperti yang disampaikan Pak Linarto tadi. Pak Linarto tadi menggunakan form itu bisa kita gunakan untuk untuk ulangan maupun untuk ini quiz. Next, Ibu, mohon maaf, minta bantuannya. Nah, ini salah satu contohnya untuk ini memberikan tugas. Ini salah satu tugas saya. Buatlah peta minda suatu usaha dengan menggunakan aplikasi MyMind. Tugas di screenshot dan dikirimkan di Google Classroom pada tugas 2, peta minda, seperti itu. Nah, itu ada 18 siswa yang mengerjakan dari 44 siswa. Next, Ibu. Nah, ini salah satu contoh ulangan yang kita sampaikan menggunakan Google Form ya. Kebetulan ini
biasanya kita bagi menjadi 3 section. Section pertama yaitu untuk memberikan identitas siswa. Identitas siswa biasanya nama, kelas, dan nomor absen. Untuk section kedua itu biasanya kita berikan untuk soalnya. Section yang ketiga closingnya. Jadi biasa kita memberikan selamat mengerjakan kayak gitu itu. Next Ibu. Nah ini section yang kedua soalnya. Contohnya seperti ini. Next Ibu. Nah ini salah satu contoh soal pas kami yang kebetulan dalam bentuk multiple choice. Ya, jadi di sini setelah kita ngetik ini soalnya, kita pilih optionnya, kita buat optionnya, nanti kita buat kunci jawabannya dengan klik di ini answer key, di situ kita berikan poinnya. Poinnya berapa? Semisal soal kita ada 50, paling tidak satu soal poinnya 20. Jadi kita di sebelah kanan kita kita checklist gitu, terus kita save ya nanti. Terus itu kalau di sebelah kanan bawah itu tanda ungu itu require ya, require atau apa itu membacanya itu kita aktifkan, berarti soal ini harus dijawab oleh siswanya. Ibu next Bu. Hasil penilaian siswa. Nah, hasil penilaian siswa ini seperti yang saya sampaikan tadi. Hasil ulangan siswa di situ urut sesuai dengan ini timing siswa mengerjakan, menyelesaikannya. Jadi semuanya yang mengerjakan soal pas nanti terekam di sini semua. Jadi kita tinggal mengolah nilai siswa itu tadi, enggak perlu kita ngoreksi satu persatu. Next Ibu. Nah, tinggal kita download file, download. Nah, download di situ ada beberapa pilihan. Biasanya saya pilih Microsoft Excel dalam bentuk Excel. Jadi setelah kita download dalam bentuk Excel, nanti kita kategorikan sesuai dengan kelasnya. Setelah kita kategorikan sesuai dengan kelas, kita kategorikan lagi sesuai dengan absennya seperti itu. Baru kita olah lebih lanjut. Monggo Ibu, lanjutnya. Nah, kelebihannya menggunakan Google Form ini, kita bisa melihat respon siswa yang mengerjakan pas kita, ulangan kita. Itu di situ ada 217 responden ya. Next Ibu. Next lagi. Nah, ini beberapa ini hasil dari masing-masing soal. Soal saya yang pertama itu dari 217 siswa yang mengerjakan dengan betul cuma 103. Berikutnya soal yang kedua dari 217 itu hanya yang mengerjakan dengan benar cuma 85 seperti itu. Jadi di sini terutama untuk Bapak dan Ibu guru yang mau mengerjakan PTK ya terutama, ini menurut saya sangat membantu sekali karena sudah tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita mengeluarkan ini energi banyak, kita sudah dibantu hasil analisa soalnya gitu. Next Ibu. Nah, ini siswa siapa aja ada di antara 217 itu nanti muncul semua. Next, Bu. Ini responden yang ada di soal saya, di soal pas itu, dari 217 responden, nah itu persentase per kelasnya. Di sini contohnya 10 TITL 1 itu cuma ada 17,1%. Untuk yang 10 telas 2 itu ada 14,3% seperti itu. Ibu next Bu. Nah ini responden, 200 responden untuk absensinya.
Absensi 3, absensi 1, sesuai dengan absensinya ini. Monggo Bu, lanjut Bu. Ini salah satu soal dianalisa. Sudah mendapatkan analisa dengan jawaban option yang pertama yang betul, akses digital. Di situ yang betul cuma 39,2%. Berarti cuma ada 85 siswa di antara 217 siswa yang ada di saya. Next, Ibu. Demikian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di sesi tanya jawab ada teman-teman yang lebih mahir bisa membantu saya karena keterbatasan yang ada di saya. Seperti itu, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Darmanto. Monggo silahkan dilanjut untuk sesi berikutnya. Ya, kita beri plus untuk Bu Irma yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di kelas ini ya nanti bisa mungkin bisa minta nomor HP-nya kalau ada kesulitan ke Bu Irma. Kemudian saya mohon nanti dari cabang dinas bisa nge-share materi-materi yang sudah disampaikan narasumber sehingga nanti biar untuk acuan dan penerapan pembelajaran pendidikan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada waktu sekitar 20 menit. Ini langkah baiknya digunakan untuk acara tanya jawab. Mungkin Mas Bapak Ibu yang kebetulan masih belum jelas atau memberi masukan tambahan ini kami persilahkan. Dan melihat absensi ini katanya 247 diri dan 198 yang mengikuti. Iya Pak, nah memang materi. Silakan untuk teman-teman. Jadi jangan nanti kelihatan nanya. Ini harus Bapak ini kelihatan. Silakan. Ini kelihatan. Apa maksudnya Bapak? Dari kabupaten mana? Ini kok belum. Yang mau tanya atau memberi masukan atau tambahan apa? Monggo. Tidak ada, Pak. Kok nggak ada? Alhamdulillah ini sudah paham semua. Apa dulu Pak? Dari Bambang Purwanto dari SMA Blora. SMK 1 Blora. SMK 1 Blora ya. Monggo Pak Bambang Purwanto. Terima kasih Pak yang diberikan kepada saya dan terima kasih Bu Irma, Pak Linarto. Saya hanya menanyakan saja, mungkin dari SMK Negeri 1 Jepon sudah menggunakan Google Classroom. Saya menanyakan kapasitas untuk Google Classroom untuk kelas itu berapa? Sebabnya di SMK kami itu ada 48 kelas. Terus kemudian yang kedua, Google Classroom ini mungkin saya tidak mendalami sekali, mungkin ada 2, prabayar dan tidak prabayar. Apakah yang tidak prabayar itu bisa melebihi dari kapasitas itu? Mungkin ada batas-batasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang Purwanto. Mungkin Bu Irma langsung bisa menanggapi atau menjawab apa yang ditanyakan. Monggo Bu Irma. Untuk mic-nya. Iya Pak Bambang, matur nuwun. Pertanyaannya bagus sekali. Saya juga malah belum berpengalaman sampai ke situ ini Pak Bambang. Karena yang ada di sekolah saya baru 16 kelas maksimal. Jadi tapi dari 16 kelas itu dari tahun yang kemarin itu masih saya simpan karena nanti
ada lagi materi-materi yang harus saya repost ke kelas berikutnya. Jadi materi saya buat sedemikian rupa biar baku, saya tahun depannya nggak buat lagi seperti itu, karena saya kategori guru yang pemalas, Pak. Jadi materi saya buat, menurut saya sebaik mungkin biar besok bisa dipakai tahun berikutnya gitu. Nah, dari tahun 2019 itu ada 16 kelas. Terus tahun 2000 sebelumnya, tahun ini itu ada 16 kelas lagi ya. Berarti saya nambah 6 kelas lagi. Berarti masih baru ada sekitar 22 kelas yang sudah saya miliki, Pak. Baru 22 kelas. Kalau menurut saya selama ini saya belum menemukan adanya batasan kelas yang ada di ruang kelas yang kita buat. Tapi kalau di masing-masing kelas itu seperti tadi di kelas saya ada sampai 64 gitu. Per kelasnya ada 64 siswa itu bisa menampung. Tapi kalau jumlah kelasnya kalau 48 saya belum mencoba sampai ke situ. Mungkin Pak Linarto bisa membantu saya. Itu Pak jawaban dari saya. Untuk Pak Bambang, mohon maaf, jawaban saya kurang maksimal karena memang keterbatasan kelas yang ada di sekolah kami. Itu Pak, monggo dilanjut. Terima kasih Bu Irma, nanti dimaksimalkan Sabtu. Nanti ya kalau pindah ke situ. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin dari grup bukan silakan. Mungkin Pak Narto mau nambah? Jadi mau menambahkan sebentar. Ya, untuk kapasitas kelas tadi, kalau yang menggunakan Google yang berbayar itu bisa sampai 20 kelas. Kemudian untuk yang personal akun pun bisa 20 kelas. Cuman yang berbayar bisa ada 1000 member, Pak. Kalau yang saya baca dari support Google-nya, itu ada 1000 member, sementara yang tidak berbayar itu ada maksimal 250. Demikian Pak tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya. Kalau berbayar 1000 member, kalau yang tidak berbayar hanya 200-an. Nah, ini bisa disikapi dari mungkin yang punya kelas yang lebih besar. Kalau yang dari SMK Negeri 1 Jepun hanya 16 kelas tadi. Yang dari Gerobogan saya beri kesempatan. Oke, Bu. Dari Blora boleh bertanya, Pak? Enggak, dulu. Dari Gerobogan dulu. Gerobokan enggak ada? Dari Blora, Bu. Dari Blora boleh, Pak? Dari Blora, Pak. SMK Ya, silakan nih dulu. SMK ya. SMK Penduran. Oh ya, ini tadi Bu Nurul sudah yang dengan Pak Renato. Iya, Pak. Saya beri kesempatan yang dari Kunduran. Oke, terima kasih. SMK Iya, Pak. Ya. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Bu Irma. Mau tanya sedikit belum? Ya. Tadi untuk cara bisa videonya di untuk mengatasi cara yang bisa daftar mereka masuk lagi dengan ya jelas. Sudah kedengar. Ya. Bu Irma saya ulangi. Tadi Bu Irma tadi kan menunjukkan akun yang baru itu muncul masuk lagi. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa itu supaya tidak daftar lagi ke akun baru lagi. Jadi tidak penumpukan jumlah kelas. Itu saja Bu Irma, terima kasih. Monggo Bu Irma. Ya Pak, kalau ini penumpukan kelas seperti itu biasanya ini Pak,
Kalau saya keluarkan satu persatu secara manual, Pak. Karena biasanya gini, siswa itu berganti-ganti ini, akun Gmail itu ganti-ganti. Belum lagi banyak itu siswa saya itu yang menggunakan akun yang ini, alay kayak gitu itu. Jadi ini saya keluarkan, tahu-tahu loh Bu, saya sudah berganti pakai email yang ini oh, begitu. Jadi saya paling tidak saya harus di awal pertemuan kita sudah punya kontrak pembelajaran ya. Jadi siapa yang menggunakan akun alay tidak saya izinkan masuk di kelas saya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita macak galak Bapak saat itu. Di awal-awal pembelajaran itu kita macak galak. Karena itu tadi contohnya itu pakai ya ada yang pakai nama pacarnya seperti itu. Lah sedangkan saya lihat loh di absensi tidak ada ini nama anak perempuan ini loh. Ternyata ini siapa seperti itu. Jadi saya kesulitannya di situ gitu. Jadi saya konfirmasi ke anaknya dulu, mohon nanti jika ada perubahan akun Gmail. Jadi, biasanya saya pakai manual, tapi mungkin Pak Linarto lebih praktis lagi, mungkin punya cara yang lebih canggih lagi dari saya. Karena saya biasanya anak-anak itu, ya itu tadi, anak remaja itu kan banyak suka ini Pak, banyak yang suka ini praktek yang yang macam-macam itu. Kadang masuk di akun saya, tahu-tahu ngirim ini ngirim gambar-gambar yang aneh-aneh, itu juga ada juga yang seperti itu. Memang ya perlu dibatasi seperti itu. Oke Bapak, itu yang bisa saya jawab Bapak. Mungkin tidak ada jalan lain supaya kita bisa meng-backup sebelumnya gitu. Saya belum bisa Pak, saya belum bisa. Keterbatasan saya belum bisa menfilter anak yang masuk di kelas saya. Paling ya cuman itu tadi. Kalau sudah terlanjur masuk, saya cek lagi, saya keluarkan satu-satu seperti itu. Karena mengeluarkan itu pun saya harus konfirmasi ke anaknya. Ini akunnya yang dipakai yang mana? Contohnya itu kemarin ada anak sampai 4 akun itu. Gitu Pak. Monggo Pak Lin, mungkin langsung bisa membantu saya Pak. Izin nambahi Bu. Oke Pak, monggo silahkan dengan senang hati. Dari Radu Blatong Pak, SMA. Oh ya, monggo. Boten biasa mawon. Sekedar berbagi pengalaman karena sama-sama menggunakan Google Classroom. Kalau pengalaman saya semester yang kemarin, ketika di kelas itu memang di awal semester sudah aktif menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Sehingga pada saat jumlah anggotanya itu sudah penuh, misalnya 36, maka kode kelasnya langsung saya disable. Saya nonaktifkan. Dengan demikian, apabila ada yang mau nambah menjadi anggota lagi, tidak akan bisa, otomatis akan menghubungi guru yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan di Google Classroom untuk mengendalikan jumlah anggota kelas yang penuh seperti tadi, Bu. Iya, terima kasih, demikian. Ya, terima kasih. Dari Landu Bratong bisa menambahkan mungkin solusinya yang terbaik. Matur nuwun, Pak. Dibantu. Mungkin yang lain nih masih ada kesempatan 10 menit. Yang mau bertanya? Ayo Dek. Kalau tidak ada, saya berikan nih dari SMK Nurul Huda Ngawen. Monggo, Bu. Iya Pak, sebentar Pak. Bapak, saya ingin menanyakan, Ibu Irma, saya itu sering menemukan ketidaksesuaiannya antara Google Classroom dengan Google Form, apalagi kalau soalnya itu berbentuk pilihan ganda, Bu. Soal kita bagi ke siswa. Nah, itu yang sudah mengerjakan di Google Classroom itu cuma
tercatat 5 orang. Namun saat kita buka Google Form-nya tersebut, ternyata yang sudah mengerjakan itu 12 orang. Nah, caranya match antara Google Form-nya dengan Google Classroom-nya biar bisa sama niku pripun nggih? Untuk pilihan ganda terutama. Soal yang berupa kuis, Bu. Saya itu sering bermasalah tentang hal itu. Mohon bantuannya Bu Irma, terima kasih. Ya, ya semoga Bu Irma. Kalau ini Bu, adanya perbedaan hasil dari yang dikerjakan siswa di Google Classroom dengan di Google Form, kalau saya lebih memilihnya di hasil yang ini Bu, di Google Form-nya. Jadi saya pilih salah satunya. Jadi tidak saya match-kan gitu, tidak. Tapi saya milih ke Google Form-nya. Karena apa? Di Google Form itu lebih update sesuai dengan ini, timing siswa mengerjakannya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk mematch-nya itu kayaknya saya belum bisa. Saya belum bisa, Bu. Belum sampai ke situ saya. Saya hanya ini aja, saya ambil praktisnya aja. Mana yang lebih memudahkan saya untuk mengerjakan mengambil hasil nilai anak dengan waktu yang singkat, dengan ini keterbatasan waktu dan dengan keterbatasan kemampuan saya seperti itu. Jadi kalau untuk mematchkan antara Google Classroom dengan Google Form, saya tidak pernah ke arah situ. Tapi saya lebih praktis. Saya nyari yang mana dari hasil anak yang lebih update. Nanti setelah saya download hasil dari Google Form-nya itu, saya konfirmasi ke anak lagi. Ini gimana, sudah dikerjakan apa belum, ini sesuai apa tidak, biasanya kan seperti itu, sesuai dengan timingnya. Biasanya kami komunikasikannya juga di forumnya kelas itu. Seperti itu, Bu. Jadi saya nggak sampai ke arah situ, Bu. Mungkin dari SMK Randu mungkin bisa membantu saya. Atau Pak Lin mana ini, udah hilang ini. Udah hilang. Seperti itu, Bu. Mohon maaf, jawaban saya tidak maksimal. Ya, yang praktis-praktis saja, Bu. Terima kasih, Bu Irma. Mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Dari Gerobokan mana ini? Gerobokan. Ya, mudah-mudahan sudah jelas, sudah menerapkan Google Classroom di sekolahnya masing-masing. Bisa lihat tadi dalam presentasi itu kelihatannya lebih bagus dan lebih simpel. Jadi kalau yang berbayar nanti bisa 1.000 ya, dan yang tidak berbayar hanya 200. Berarti ini kan perlu mengeluarkan dana lagi dari satuan pendidikannya. Silahkan, mungkin kalau dari Blora boleh menambah, atau dari Gerobokan kami persilahkan, dan kami ingatkan untuk hari terakhir besok ada Edmodo dan juga Google Classroom untuk kode soal yang dari SMA Negeri 1 Wirosari dan dari SMA Negeri 1 Blora untuk besok pagi narasumbernya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau bisa ya, kalau mengikuti seminar ini ya sampai akhir ini saya lihat ini tinggal 186 orang dari 247 yang tertinggi tadi. Padahal ini nanti akan diberikan sertifikat seminar. Mungkin Pak Linarto, mungkin kita kok mau menambah ini sesuatu, monggo kami persilahkan. Sementara cukup dulu, Pak. Cukup, terima kasih. Mungkin dari SMA Randu Blatung cukup. Ya, ini waktu tepat, tinggal kurang 5 menit. Jadi sekali lagi nanti untuk materi-materi tadi bisa di-share ke semua sekolah sehingga
nanti bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh di sekolahnya masing-masing, tinggal pilih yang mana. Kemudian juga ini mungkin dari MOS atau MPLS, ini kan baru dibicarakan nih di kantor di ruang sebelah. Ini nanti hasilnya bagaimana supaya nanti jangan sampai sekolah itu melaksanakan, kemudian nanti terjadi ada anak yang positif ya kena COVID, sehingga nanti kalau sudah viral sekolah itu akan kurang diminati, apalagi yang swasta. Nah, ini saya harapkan betul-betul, dan juga protokol kesehatan yang harus betul-betul diindahkan dari masing-masing sekolah. Kemudian saya ingatkan juga untuk minggu ini dan mungkin minggu besok itu adalah untuk perpal mutu dari sekolah masing-masing. Karena apa? Kemarin untuk tahun 2019 itu kredit kelihatannya. Ini nanti manual dan bisa disampaikan. Nanti Bapak Ibu pengawas akan datang ke sekolah Bapak Ibu untuk perval ya mutu itu. Jadi tolong disiapkan dan nanti akan dilaporkan secara diambil manual, kemudian nanti ke LPMP ada yang menangani raput mutu kita sampai sejauh mana. Kemudian harus diisi dengan penuh kejujuran, jangan sampai nanti panjenengan ketoknya api, nilainya bagus, ya sudah level berapa itu, tapi kenyataannya tidak. Ini kan akan merugikan sekolah itu, Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sebagai moderator. Ini mungkin kalau di akun itu Darmanto ya, nama saya sebenarnya Darminto ya, pengawas dari SMK untuk wilayah cabang pendidikan wilayah 4, sehingga mungkin yang Jepang sudah tahu, yang lain mungkin belum tahu tentang saya. Dan munan besok pagi itu masih saya untuk moderatornya, dan tunggu nanti apa yang akan disampaikan narasumber. Terima kasih kepada kedua narasumber yang luar biasa. Sekali lagi kita beri plus ya, semoga sharingnya nanti bermanfaat bagi kita semua dan diimplementasikan di sekolah masing-masing. Selanjutnya kami serahkan pada cabang dinas operator, monggo Bu Lutfi. Nanti kelihatannya, silakan. Dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu selaku moderator. Dan telah kita ikuti bersama Vikon pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik SMA dan SMK di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah 4. Terima kasih kepada narasumber yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita pada hari ini, dan terima kasih pula atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada kata yang kurang berkenan, dan marilah kita bersama Vikon pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Toat, halo Mas Toat. Alhamdulillah Mas Toat. Ye. Ya kabari. Materi bisa diunduh di link chat. Materi bisa diunduh di link chat. Materinya. Ye. Salam tinggi. Halo. Kapan kumpul kapan? Ayo kumpul ayo. Ayo mengkat.
Ini wis ngilang. Gue diklik presentasi, pengen apa di presentasi. Nah, pamit dulu. Mas Ki, halo Mas Ki. Halo, halo. Kenapa tambahan? Ini kapan sih? Bu Anis, materinya Bu Anis. Di aku kirimi, kirimi teh Bu Anis. Wah kabeh tak kirimi aku rene.